Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kelvin Verdong ungkap perbedaan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Paul Munster beri pesan untuk Hernando Ari di tengah ketatnya persaingan kiper Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kelvin Verdong, salah satu pemain keturunan yang kini menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia, memberikan pandangannya terkait perbedaan antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Kedua pelatih ini memang memiliki gaya kepelatihan yang berbeda. Namun Verdong menegaskan bahwa keduanya adalah sosok juru taktik hebat yang membawa pengaruh besar bagi skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert resmi mengambil alih kursi kepelatihan Timnas Indonesia pada Januari 2025, menggantikan Shin Tae-yong yang sebelumnya menangani tim sejak 2020. Kedatangan Kluivert tentu membawa perubahan dalam strategi permainan, meskipun masih banyak yang membandingkannya dengan era kepelatihan STY. Debut Kluivert bersama Timnas Indonesia di ajang resmi memang tidak berjalan sesuai harapan. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini terjadi di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan menjadi ujian besar bagi Kluivert dalam membangun kembali mental tim. Perbandingan pun muncul, terutama karena dalam pertemuan pertama Timnas Indonesia melawan Australia di turnamen yang sama, skuad Garuda yang masih ditangani Shin Tae-yong mampu menahan imbang Sochros dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 2024. Hasil tersebut dinilai sebagai pencapaian besar, mengingat Australia adalah tim dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Terkait perbedaan metode kepelatihan, Verdong enggan terlalu banyak berkomentar. Baginya, setiap pelatih memiliki filosofi dan pendekatan yang berbeda dalam menangani tim. Saya tidak ingin terlalu banyak bicara soal perbedaan metode kepelatihan mereka. Yang jelas, saya rasa mereka berdua adalah pelatih yang sangat baik dan memiliki kelebihan masing-masing, ujar Verdong, pemain yang kini membela NEC Nijmegen di Liga Belanda. Meskipun demikian, ada beberapa perubahan yang cukup terasa dalam masa transisi kepelatihan ini. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dalam hal fisik dan stamina pemain. Selama kepemimpinannya, ia menerapkan latihan keras untuk meningkatkan daya tahan pemain agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Di sisi lain, Patrick Kluivert yang memiliki latar belakang sepak bola Eropa lebih menekankan permainan dengan pendekatan taktik dan strategi yang lebih menyerang. Gaya kepelatihan ini tentu membutuhkan adaptasi bagi para pemain, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan metode STY selama beberapa tahun terakhir. Kini, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga berikutnya melawan Bahrain di SUGBK. Laga ini menjadi kesempatan bagi Kluivert untuk memperbaiki kesalahan dari pertandingan sebelumnya dan membuktikan bahwa ia bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Setelah melawan Bahrain, skuad Garuda juga akan menghadapi Cina dan Jepang, dua lawan yang tidak kalah berat dalam perjalanan menuju putaran selanjutnya. Verdong dan rekan-rekannya tentu berharap bisa memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Dukungan dari para supporter di SUGBK akan menjadi tambahan energi bagi mereka untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan. Timnas Indonesia kini berada di fase penting dalam kualifikasi, dan setiap laga ke depan akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Akankah Timnas Indonesia mampu bangkit setelah kekalahan dari Australia? Semua bergantung pada bagaimana Kluivert dan para pemain mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Yang pasti, semangat juang dan dukungan dari seluruh pencinta sepak bola tanah air akan terus mengiringi perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Paul Munster beri pesan untuk Hernando Ari di tengah ketatnya persaingan kiper Timnas Indonesia. Persaingan di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia semakin ketat. Setelah kedatangan Emil Audero Mulyadi, kini ada 3 kiper lain yang juga siap bersaing untuk menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Martin Paes, yang sebelumnya sudah menunjukkan performa solid di bawah Mister Gawang, masih menjadi favorit utama. Sementara itu, Nadeo Argawinata juga masih memiliki pengalaman di level internasional. Di tengah kondisi ini, Hernando Ari, kiper muda berbakat milik Persebaya Surabaya, harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya layak mendapatkan tempat di skuad Garuda. Pelatih Persebaya, Paul Munster,
memahami situasi yang dihadapi Hernando. Pelatih berpaspor Swedia itu mengaku sudah berbincang dengan kiper berusia 22 tahun tersebut mengenai persaingan di timnas Indonesia. Munster memberikan dukungan penuh kepada anak asuhnya agar tidak patah semangat dan terus berjuang mendapatkan menit bermain. Menurut Munster, kesempatan bermain di tim nasional sangat penting bagi seorang pemain, terutama bagi seorang kiper yang membutuhkan jam terbang di ajang internasional. Pelatih yang pernah menangani klub-klub di Asia ini menilai bahwa Hernando memiliki kualitas yang mumpuni. Hanya saja keputusan akhir tetap berada di tangan Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia. Saya sudah berbicara dengan Hernando beberapa kali. Saya ingin dia mendapatkan kesempatan bermain karena ini adalah ajang yang sangat penting baginya, ujar Munster. Dia juga menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan Hernando selama pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Dari pengamatannya, kiper asal Semarang itu dalam kondisi prima dan siap bersaing dengan kiper lainnya. Dia dalam kondisi bagus dan sangat menikmati persiapan bersama tim nasional. Saya ingin melihatnya bermain karena kompetisi ini akan sangat bermanfaat baginya, lanjut Munster. Persaingan ketat di posisi kiper timnas Indonesia. Posisi penjaga gawang di timnas Indonesia kini menjadi salah satu sektor paling kompetitif. Setelah sebelumnya Martin Paes menjadi pilihan utama di era Shin Tae-yong, kini kehadiran Emil Audero membuat persaingan semakin sengit. Kiper Sampdoria tersebut datang dengan pengalaman bermain di Serie A Italia, salah satu liga terbaik di dunia. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Hernando yang masih berkarir di Liga 1 Indonesia. Namun, Hernando bukan tanpa peluang. Ia pernah menjadi pilihan utama di SEA Games 2023 dan menunjukkan performa yang cukup baik. Selain itu, kepercayaan yang diberikan oleh pelatih-pelatih sebelumnya menunjukkan bahwa dirinya memang memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Di sisi lain, Martin Paes sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak di timnas Indonesia. Kiper berusia 25 tahun ini menjadi andalan di beberapa pertandingan internasional dan telah menunjukkan refleks serta distribusi bola yang baik. Sementara itu, Nadeo Argawinata juga masih menjadi bagian dari skuad meskipun kini harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempatnya kembali. Kedatangan Emil Audero jelas membuat situasi semakin sulit bagi Hernando. Namun, di sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Hernando mampu menunjukkan kualitasnya dalam sesi latihan dan mendapat kepercayaan dari tim pelatih, ia tetap memiliki peluang untuk bermain. Dukungan penuh dari Paul Munster. Sebagai pelatih klub, Paul Munster memahami bahwa panggilan ke tim nasional adalah suatu kebanggaan bagi setiap pemain. Oleh karena itu, ia selalu mendukung Hernando untuk memberikan yang terbaik saat membela Garuda. Munster juga berharap Hernando bisa mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan resmi, bukan hanya sekadar menjadi bagian dari skuad. Menurutnya, pengalaman bermain di level internasional akan sangat membantu perkembangan Hernando sebagai seorang penjaga gawang. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk bersaing dengan pemain-pemain top. Saya ingin dia bermain, karena ini adalah ajang yang bisa meningkatkan kemampuannya, kata Munster. Tak hanya itu, Munster juga memberikan saran kepada Hernando agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan yang ada. Baginya, persaingan adalah hal yang wajar dalam sepak bola, dan hanya pemain terbaik yang akan mendapatkan kesempatan bermain. Saya berharap Hernando tetap bekerja keras dan menunjukkan kemampuannya. Ini bukan hanya soal persaingan, tapi juga soal bagaimana dia bisa berkembang sebagai pemain, tambahnya. Mampukah Hernando Ari menembus skuad utama timnas Indonesia? Kini, semua tergantung pada Hernando sendiri. Jika ia mampu menunjukkan performa gemilang dalam sesi latihan dan memberikan kesan positif kepada tim pelatih, peluang untuk mendapatkan menit bermain tetap terbuka lebar. Namun, dengan adanya Martin Paes dan Emil Audero yang memiliki pengalaman lebih banyak, Hernando harus berusaha ekstra keras untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Persaingan ini tentu menjadi ujian besar bagi Hernando. Apakah ia akan berhasil menembus skuad utama dan membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik di Indonesia? Ataukah ia harus bersabar menunggu kesempatannya datang di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.